Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tuan-tuan guru, para asatis, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama kali saya tausiah pakai akuarium. Jelas nampak saya dari luar. Mana tahu dipasang pula kaca dari dalam nampak, dari luar tak nampak. Kita lanjutkan hadis yang ke-43 dari kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qama Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam tegak berdiri, khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam tegak berdiri khatiban, menyampaikan khutbah fi Bani Israel, di tengah Bani Israel. Bani anak, Israel, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan, Israel hamba Tuhan. Nabi Musa alaihissalam adalah juga bagian dari Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Maka kalau disebut Bani Israel artinya anak cucu keturunan Yakub. Saya punya anak saya itu nanti menikah punya anak cucu cicit. Anak-anak saya ini disebut dengan Bani Uwas. Yang sekarang ini sahabat Uwas. Anak cucu cicit itu disebut Bani. Bani kita ini semua Bani Adam, anak cucu Adam. Kecuali Charles Darwin, dia anak cucu monyet. Ibu Nun satu anak, Banin anak-anak. Kalau dia mudhaf ilaih, nunnya dibuang. Asalnya Banun berubah menjadi Banin karena dia mudhaf. Dalam ilmu nahwu gramatikal bahasa Arab, mudhaf ilaih, nunnya dibuang. Kalau satu Yadun, kalau dua Yadani, kalau tiga Aidi. Kalau satu Yadun, kalau dua Yadani. Tapi ketika dia mudhaf, hilang nunnya. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Anak ini sekolah di pesantren, dibacanya lah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditanyanya oma ayahnya, mak ya, kalau satu kan Yadun, ya, kalau dua Yadani, ya, kalau tiga Aidi, ya. Ini kenapa tabbat yada? Kenapa tak tabat yadani? Mencret no ayah tak tahu. Itulah guna mak ayah ni mengaji. Kalau dia tak mengaji, dia serahkan anak-anaknya ke guru mengaji. Supaya kalau dia tak tahu, aku tak tahu, kau tanyalah guru mengajimu. Ini tata bahasa Arab. Banun, banyak. Banin, mudhaf ilaih, Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Cucu cicit dari Yakub ini Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini cucu cicitnya disebut dengan Yahudi. Beda Israel dengan Yahudi. Dulu Israel dengan Yahudi ini satu. Setelah meninggal Nabi, raja Yahudi ini namanya Daud. Orang Barat menyebutnya King David. Daud alaihissalam. Daud ini punya anak namanya Sulaiman. Mereka menyebutnya King Solomon.
Raja di raja yang paling hebat menguasai alam jin, alam semut, alam hantu belau adalah Sulaiman alaihissalam. Paling luas kekuasaannya. Ada pula yang mengatakan Sulaiman ini kekuasaannya sampai ke Yogyakarta, maka disebut Sulaiman. Lalu setelah Nabi Sulaiman meninggal, pecah dualah Israel tadi. Satu di utara, satu di selatan. Yang satu nama kerajaannya Israel, yang satu nama kerajaannya Yahudi. Jadi dua kerajaan. Lalu kemudian datanglah Raja Nebukadnezar, dihancurkannya lah tempat peribadatan di Palestina, hancur berkeping-keping, tercerai-berai, pecah belahlah Yahudi Israel tadi. Sebagiannya sampai ke Madinah. Itulah di Madinah itu ada orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, orang Khaybar. Lalu pada tahun 1946 Yahudi yang sudah tersebar ke Eropa, di Rusia, di Amerika, di Maroko, Yahudi. Lalu kemudian pada zaman Nazi Hitler benci betul dengan Yahudi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan pembantaian Yahudi. Walaupun sebetulnya pembantaian Yahudi itu pun banyak bohongnya. Itu dibesar-besarkan oleh orang Yahudi. Sengaja mereka mengaku kami dibantai, kami dibunuh, kami diracun, kami dimasukkan ke dalam tabung gas supaya mati. Supaya apa? Untuk menarik simpati orang Barat. Supaya orang Barat mau mengasihi mereka negara. Dan berhasil. 1946 mereka minta tanah, dapatnya lah tanah Palestina. Siapa yang mengasihi tanah Palestina itu? Yang mengasihi tanah Palestina itu adalah Inggris, laknatullah alaihim. Inggris, itu dosa besar Inggris mengasihi tanah Palestina ke Israel. 1946 sampailah hari ini dijajah, dihilangkan dari Google Map. Sampai hari ini Yahudi Israel ini masih ada, dan mereka membuat negara yang disebut dengan negara Zionis Israel. Maka disebut Bani Israel. Sama Israel dengan Israel, Pak Ustaz. Sama. Israel. Cuman mereka menyebutnya El, kita menyebutnya Il. Bahasa Arab menyebutnya ilah, Allah, El, Eli lama sabaktani. Maksudnya juga adalah Tuhan. Israel, Israfil, Jibrail. Il itu artinya Allah. Oh kok gitu saya kasihlah nama anak saya Israel? Jangan. Sedang namanya Muhammad aja ulahnya macam Israel. Apalagi kau kasih nama Israel? Nabi Musa alaihissalam berkhutbahlah di tengah orang Bani Israel. Fasu'ilah, ada orang bertanya kepada dia, ya Nabi Musa, ya ayyun nasi a'lam, di antara semua orang di dunia ini siapa orang yang paling berilmu? Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku paling berilmu, kata dia. Ana a'lam, aku yang paling berilmu. Fa'atawallahu alaih, Allah menegur dia, Musa, jangan kau mengaku-ngaku berilmu, kau salah. Kenapa Allah Ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam? Idlam yaruddal ilma ilaih, karena dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Ustaz Somad, ya, siapa yang paling berilmu di Pekanbaru nih? Aku. Marah Allah Ta'ala. Maka kita mesti mengembalikan ilmu kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikan ilmu kepada Allah? Wallahu a'lam. Inilah asal kasa, asal muasal, asbabul wurud, asbabun nuzul. Wallahu a'lam. Itu maka ustaz-ustaz banyak ditanya, Buya, ini apa maksudnya Buya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu jawab dulu baru wallahu a'lam. Bukan wallahu a'lam tak dijawab. Jawab dulu. Menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki begini, menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki begini, menurut mazhab Syafi'i begini. Tapi yang paling betulnya bukan kataku, wallahu a'lam. Begitu adab ulama dulu. Cobalah tengok Syekh Atiyah Saqar kalau menjawab. Sudah dijawab jawabnya wallahu a'lam.
Ustadz ini pula lain dah. Belum jawab dah, wallahu alam. Ustadz apa namanya itu? Ustadz wallahu alam. Kenapa gitu? Asal ku tanya wallahu alam kata dia. Tak boleh kita mengatakan aku paling berilmu. Musa, ya, siapalah orang paling berilmu di dunia ini Musa? Aku, kata Musa. Aku ni orang paling berilmu. Oh, enggak. Ada lagi orang yang lebih berilmu daripada engkau. Siapa itu ya Allah? Kau bawa ikan asin. Kau bawa ikan asin, ikan kering, ikan salai boleh bawa, terserahlah, penting ikan mati. Nanti kalau melumpat ikan itu, berarti sudah dekat dia. Dibawa Nabi Musa lah ikan mati. Begitu tiba-tiba ikan itu melumpat, hidup ikan itu balik, berarti dia sudah dekat. Itulah dia Nabi Khidir. Khidir diambil dari kata akhdar. Akhdar artinya hijau. Kenapa disebut hijau? Karena kalau dipijaknya rumput yang kering berubah menjadi hijau, maka disebut dengan Khidir alaihi salam. Lalu kemudian kata Nabi Musa, hebat kau Khidir. Aku katakan aku paling berilmu, rupanya ada lebih berilmu dari engkau. Aku mau belajar sama engkau Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau kalau mau belajar sama aku Musa, kau tak akan sabar. Pelajaran pertama, kalau kita mau belajar sama orang, kita kasih tahu syarat dan ketentuan berlaku. Kau kalau belajar sama aku, kau tak akan sabar. Ustaz Somad, kami mau ngaji sama Ustaz. Kau kalau mengaji sama aku, kau tak akan sabar. Kenapa? Karena jadwalku tak jelas. Kadang-kadang masjid sana, kadang-kadang masjid sini, harinya pun tak jelas. Subuh pula. Nah, ini yang hadir nih pasukan-pasukan khusus semua. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam berjalanlah sama Nabi Khidir. Ada sampan lewat, macam kita lah, tegak di tepi sungai Siak, lewat sampan. Tiba-tiba datang Nabi Khidir, dirusaknya sampan ini. Oh, dipukulnya sampan ini, dipecahkannya dinding sampan itu. Lewat kapal jelati. Ada jamaah ini mau belajar sama Ustaz Somad. Ustaz, aku belajar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau kalau mau belajar sama aku, kau tak akan sabar. Aku sabar insyaallah Pak Ustaz. Iyalah, tegak tepi sungai Siak, lewat kapal jelati, diambilnya kapak, dirusaknya kapal. Kenapa Ustaz rusak? Kan udah aku bilang kau tak sabar berkawan sama aku. Dampaknya anak kecil dibunuhnya, mati pula kecil. Nampaknya ada rumah mau tumbang, dibangunkannya pula tembok supaya rumah tadi tak jadi tumbang. 3 kali tanya Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Lalu kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau Musa. Nampaknya kau tak sabar, banyak betul pertanyaan kau Musa. Mau ku jelas, saunabbiuka bitawili ma lam tastati alaihi sabra. Sekarang ku kasih tahu kau perkara-perkara yang kau tak sabar tadi. Amma safinatu fakanat limasakin. Kenapa ku rusakkan kapal yang lewat tadi? Di sana ini sampan-sampan ini punya orang miskin. Amma safinatu, safinah. Safinah itu artinya sampan. Fina gitu. Anak bapak tuh, iya, siapa namanya? Safina, sampan. Amma safinatu fakanat limasakin. Sampan itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di ujung sana ada raja yang suka mengambil sampan orang. Ada raja di situ. Istananya di tepi sungai. Asal nampaknya sampan itu bagus, ambilnya. Asal nampaknya sampan itu bagus, diambilnya. Asal nampaknya sampan itu cantik, diambilnya. Dirusak Nabi Khidir supaya apa? Supaya waktu sampan itu lewat tidak diganggu. Mana yang lebih tinggi ilmunya? Ilmu Musa apa Khidir? Khidir alaihissalam. Tapi yang Rasul siapa? Yang Rasul itu Musa, Khidir tidak. Artinya ada orang-orang yang banyak ilmunya, tapi dia tidak disuruh menyampaikan untuk orang banyak. Oleh sebab itu, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Ada wali masyhur, tapi ada wali mastur. Masyhur, populer, viral, tapi ada yang mastur, diam aja. Nampaknya di kampung kami ada itu Pak Ustaz. Asal pagi diam aja.
Tak belum tentu juga. Tak semua orang diam itu berilmu. Ada juga diam-diam bodoh. Tapi kita husnuzon. Nabi Khidir alaihissalam. Dan sekarang banyak orang mengaku-ngaku jumpa Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan ada pula orang menunjukkan seolah-olah dia mengikut Nabi Khidir. Pakai peci hijau, topi hijau, baju hijau, sendal hijau. Asal jangan kolor hijau. Mengaku Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir termasuk sosok yang kontroversial. Kenapa kau bunuh anak kecil itu, Khidir? Karena aku sampaikan pada engkau, kau takkan sabar berteman dengan aku, Musa. Tapi karena kita mau berpisah, aku kasih tahu. Itu anak kecil itu kalau dia besar nanti dia jadi kafir. Maka daripada dia besar kafir, bagus ku bunuh dari sekarang. Nabi Khidir. Untung Nabi Khidir tak ada di Pekanbaru ini. Kalau udah habis berpingsanan anak-anak itu semua. Itu kenapa kau bangunkan tembok rumah itu, Musa? Itu rumah itu ada anak yatim di situ. Syukran. Ada anak yatim. Di bawah rumah itu ada harta pusaka peninggalan orang tuanya. Maka aku jaga, aku buatkan tembok supaya jangan sampai diambil orang lain. Banyak hal yang tidak diketahui Musa diketahui oleh Khidir alaihissalam. Pengetahuan itu datang dari mana? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami yang mengajarkan Khidir ilmu itu. Min ladunna. Ladunna artinya dari kami. Dari kata ladunna ini nah muncul istilah ladunni. Hebat dia itu Pak Ustaz. Tak ada belajar dari mana-mana. Ustaz S1, S2, S3, dia tak ada kuliah. SD pun tak tamat. Tapi ilmunya luar biasa Pak Ustaz. Tahu dia nomor-nomor forecast tuh Pak Ustaz. Itu berkawan sama hantu. Bukan ladunni. Ladunni artinya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hambanya yang dipilih. Ada tak dalilnya di dalam Quran? Itu juz 15, 16 yang dibaca setiap malam Jumat. Cerita Nabi Khidir dan Musa ada dalam surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, dari satu Jumat sampai ke Jumat berikutnya, dari Jumat ini sampai Jumat muka. Kalau orang berilmu baca surat Al-Kahfi, hatinya rendah, dia tawadhu, dia tunduk, dia tak akan merasa berilmu. Kalau orang kaya membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan menjadi dermawan. Itu kawan saya itu Pak Ustaz, tiap malam Jumat baca Al-Kahfi, kenapa tak berubah? Dibacanya tak ditengoknya artinya, tak dipahaminya maknanya. Dianggapnya surat Al-Kahfi itu macam mantra bim salabim abrakadabra. Bukan begitu memahami Islam ini. Baca, habis baca ngaji, mintakan sama ustaz-ustaz kita kajian tafsir surat Al-Kahfi. Saya tengok itu video banyak kajian tafsir surat Yasin Ustaz Ustaz apa? Saidul Amin. Saya ngetes saja, ada tak jamaah yang ngikuti. Ustaz Saidul Amin tafsir surat Yasin. Nanti minta sama Ustaz Fajri kajian surat tafsir surat Al-Kahfi. Beliau S1-nya tafsir, S2 tafsir dari Al-Azhar Kairo. Mintakan kajian tafsir surat Al-Kahfi, biar supaya kita baca surat Al-Kahfi malam Jumat itu semangat kita, karena tahu kita makna isinya. Intinya adalah kalau ditanya orang jawab, setelah itu jangan katakan aku paling berilmu, katakan wallahu a'lam. Ada pula yang menambah lagi ujungnya wallahu a'lam bis-shawab. Shawab artinya betul. Wallahu a'lam bis-shawab, yang ku katakan ini menurut aku, betul tidaknya wallahu a'lam bis-shawab. Saya selalu bilang wallahu a'lam bis-shawab itu Pak Ustaz. Asal ditanya orang wallahu a'lam bis-shawab, apa artinya? Wallahu a'lam bis-shawab. Upaya dia pun tak pula tahu entah apa arti wallahu a'lam bis-shawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa kita teruskan? Hadis ke-44. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Rupanya dalam akuarium ini panas pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita. Aisyah tu ibu kita. Aisyah tu mak kita.
Allah yang mengatakan Aisyah itu ibu kita. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu omak kamu. Makanya Nabi meninggal, istrinya itu tak ada satupun yang dinikahi. Tak ada istri Nabi itu yang menikah lagi sesudah Nabi meninggal. Aisyah waktu Nabi meninggal masih muda, tapi sampai meninggal dunia dia tak ada nikah lagi. Kenapa? Karena menikahi istri Nabi berarti menikahi emak sendiri. Kalau ada orang mengejek emak kita, kita lawan apa tidak? Kita lawan. Mengamuk kita, emak kita diejeknya. Begitu juga lah nanti kalau ada orang mengejek-ejek Aisyah, diejeknya, mengamuk kita. Makanya beberapa waktu yang lalu keluar lagu Aisyah, banyak ulama yang marah. Kenapa? Karena tak layak kata dia menyebut emak. Bayangkan kalau emak kita dibilang, emak kau merah kali pipinya. Saya karena di masjid aja nih. Kalau di luar masjid saya nyanyikan sampai habis. Merah di pipinya apa? Marahlah beberapa ustadz. Saya tidak salah. Cobalah logikanya. Datang orang memuji. Sini kau sebentar. Ada apa? Merah pipi mak kau ya. Apa kau bilang tadi? Ku merah kan biji mata kau nanti. Hah? Nah, itu. Tapi yang lain pula memandang dari sisi lain. Dia ingin mengenalkan Aisyah sebagai seorang yang mulia dengan bahasa anak muda. Nah, itu udah diperbaiki lagunya, syairnya beberapa. Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kalau kita mau menghormati sahabat itu, laki-laki disebut Sayyidina. Kalau perempuan Sayyidatuna. Kalau laki-laki Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati. Sayyidi, Sayyidi, Sayyidi. Karena payah menyebut Sayyidi pakai tasdid Sidi. Sidi. Di Maroko kalau nyebut laki-laki itu Sidi. Labas alik Sidi. Labas alik Sidi Muhammad. Sidi itu artinya wahai tuanku. Jadi antara Maroko dengan Pariaman mirip Sidi. Kalau laki-laki, kalau perempuan Sayyidati. Ya Sayyidati. Karena payah menyebut Sayyidati, payah berubah menjadi Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Siti. Itu artinya penghormatan. Tak boleh nyebut namanya aja. Karena memanggil mereka orang-orang mulia itu yang gadang tidak dihimbau gelar, yang ketek indak disabik namo. Nah, jadi ada istilah orang besar itu disebut gelarnya Sayyidi, Sayyidati. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhai dia. Qalat, kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna abghadhar rijali ila Allah, orang yang paling dimurkai Allah, orang yang paling dikecam Allah, orang yang paling dibenci Allah, al-aladul khasim. Dua sifatnya. Pertama alat, yang kedua khasim. Apa arti alat itu? Asyadidu fil khusumah. Orang yang berkelahi amat sangat benci busuk hati. Alat bukan pakai T. Kalau pakai T alat, alat. Ini pakai dal. Alat, orang yang berkelahi amat sangat dendam, kesumat, busuk hati. Saya kalau berkelahi sama orang, ya berkelahi aja. Tak pula sampai saya bawa ke khutbah Jumat, sampai ke ceramah. Tak ada. Ada orang berkelahi, benci, sampai masuk ke khutbah, sampai masuk ke ceramah, sampai masuk. Nah, itu namanya alat. Ini paling dibenci Allah SWT. Al-alat, orang bermusuhan. Tentu dalam hidup ini kita tak semua orang baik sama kita. Banyak. Sedang Nabi Muhammad SAW, Nabi pun tak semua orang menerima dia. Ada juga orang benci dia. 1400 tahun sudah, tetap juga ada orang benci pada Nabi SAW. Siapa namanya? Macron. Macron Perancis. Insya Allah Macron tuh kalau mati tak dapat hidayah sampai mati, itu nanti satu sel sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Usah takut kali, usah cemas. Macron tuh mati juga nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah.
Kalau dapat hidayah Macron itu, dulu di Eropa itu ada orang sangat benci kepada Islam, justru dikasih Allah Ta'ala hidayah macam Nabi, macam zaman Nabi dulu ada orang sangat benci pada Islam, Umar bin Khattab, maka dialah yang, makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma a'ilzal Islam bi umarain, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Waktu itu ada 2 Umar yang paling benci sama Islam. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Kuatkan Islam ini dengan 2 Umar nih ya Allah. Kuatkan Islam ini dengan 2 Umar nih ya Allah. Masuk Islam Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tak masuk Islam. Siapa Umar bin Hisham itu Pak Ustaz? Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Abdul Uzza, Abu Lahab. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Kalau ingat jawab, kalau tak ingat udah aja. Wallahu a'lam bishawab. Itulah guna udah ngaji. Yang kedua, sifat dia al-khasim. Sudahlah bermusuhan, dendam kesumat, menghasut, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Al-khasim yahujju man yukhasimuhu, berhujjah, berargumentasi kepada orang yang dia musuh itu. Jadi kalau kita ada bermusuhan seorang, kita doakan dia dapat hidayah, kita tahajud minta doa serahkan pada Allah, cukup. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia ngajak kita berdebat, jumpai, ajak bertemu, dialog, klarifikasi, jelaskan, udah selesai. Habis itu doakan pada Allah. Itu urusan kita cuma 3 aja. Tapi kalau sampailah aladul khasim, maka dia masuk, sudahlah memburukkan, menjelekkan, memfitnah segala macam. Kemudian yahujju man yukhasimuhu, berhujjah, berargumentasi dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya menghabiskan energi. Orang yang marah-marah dalam kesuman itu berapa energinya habis, dirasuki setan. Entah apa yang merasukimu. Ustaz Somad kalau ceramah itu macam orang marah, itu tanda masih muda. Kalian kalau mau nengok saya ceramah slow, nantilah tahun 2050. Kalau sekarang ini ibarat dulu kalau kita belajar bahasa Arab, dulu, sekarang tak bisa lagi. Dulu kalau belajar bahasa Arab, ada namanya maharatus sima'ah, bagaimana cara mendengar. Ada namanya speaking, bicara. Ada namanya writing, menulis. Ada namanya listening tulisannya, latihan mendengar. Gimana cara latihan mendengar? Cara latihan mendengar itu zaman dulu beli Walkman. Tahu Walkman? Walkman tip kecil pakai kaset. Nah, itu cara latihan mendengar gitu dulu. Latihan mendengar khutbah bahasa Arab. Kita kalau baru-baru belajar bahasa Arab itu mendengar orang Arab bercakap itu macam kumur-kumur. Waktu naik pesawat ke Mesir dulu gitu lah. Assalamualaikum. Allah syukran. Allah syukran. Yang tertangkap di telinga awak syukran itu aja 2-3 kali. Cara mendengar orang bahasa Arab itu biar supaya pelan macam mana? Dimasukkan kaset khutbah bahasa Arab itu ke dalam Walkman, dipakai baterai udah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Nanti saya ini pun kalau udah baterai udah mau habis 2050 itu barulah jamaah sekalian. Apa kabar semuanya? Nanti ini masih cas baterai lagi. Saya cuma mau ngasih tahu ceramah ini bukan marah, bukan emosi. Memang udah begitu setelannya dari dulu, dari awal-awal pulang sampailah hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat insyaallah. Yang mendengar sehat, yang menyampaikan sehat. Yang dikhawatirkan ini yang menyampaikan sehat, yang mendengar itu sakit jantung. Asal tinggi suara Ustaz tuh naik gitu. Hadis ke-45 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-mira'u fil Qur'an kufrun. Orang yang berdebat tentang Al-Qur'an
maka bisa menyebabkan kekafiran. Debat yang bagaimana? Kalau ada orang menghujat Al-Quran, Al-Quran itu bukan kalamullah, wajib kita debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi memperdebatkan ayat mutasyabihat, memperturutkan hawa nafsu. Nabi keluar dari masjid, didengarnya ada dua orang sahabat sedang berdebat tentang Al-Quran. Marah Nabi, merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ini hobinya jadala, berjidal, berkelahi tak tentu arah. Yang kita perdebatkan itu apa? Orang yang mencaci maki dakwah, orang yang menjelek-jelekkan ulama, orang yang mengkriminalisasi orang baik, itu yang perlu kita debat. Adapun kebenaran yang sifatnya mungkin benar, mungkin lebih benar, antara mazhab, antara penafsiran yang sama-sama benar, antara penafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Imam Fulan, maka tak perlu diperdebatkan, karena itu hanya akan menghabiskan energi. Dan kalau sudah hati kita berkelahi, galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang rusak, kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu saya sesama ustadz, sesama alim ulama, kalau masalah-masalah khilafiyah tak mau saya terlalu banyak debat. Ini tak betul begini. Kau baca aja buku aku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab Quran kurban, 30 fatwa seputar Ramadan, 35 tentang sakratul maut, 66 tanya jawab umroh. Kau baca aja. Tak bisa baca, kau dengar aja YouTube. Paket tak ada, matilah kau. Mendebat-debat itu menghabiskan energi. Apalagi masalah penafsiran-penafsiran yang sifatnya nisbi sesama ahlu sunnah wal jamaah. Maka ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umat ini di tengah-tengah umat di antara ulama adalah rahmat. Justru dengan adanya ikhtilaf antar mazhab itulah kita dapat keringanan-keringanan. Kalau tak adalah mazhab Hanafi, Ahlul Ra'i, banyak kesulitan-kesulitan. Kalau tak adalah mazhab Maliki yang mengutamakan masalih mursalah, banyak kesulitan-kesulitan kita memahami teks. Akhirnya sekarang ada maqasid syariah yang dikembangkan dari mazhab Maliki, Malik bin Anas. Kita lanjutkan hadis ke-46 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ittaqul la'inaini. Jauhilah dari laknat-laknat. La'inaini. Nama perbuatannya laknat. Orang yang melaknat itu namanya la'in. Dua orang yang melaknat, la'inaini. Laknat artinya ba'idun anir rahmah. Lawan dari kata laknat, rahmat. Memanglah manusia terlaknat. Apa kau bilang tadi? Itu Pak Ustaz, dia itu manusia terlaknat. Apa arti terlaknat itu? Wallahu a'lam bishawab. Laknat itu artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Apa maksudnya Allah melaknat makan riba? Maksudnya orang yang makan riba itu jauh dari rahmat. Iblis al-mal'un, iblis yang terlaknat. Apa maksudnya iblis terlaknat? Iblis jauh dari rahmat. Sedangkan kita ini hidupnya di dalam rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Amin. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu terdiam aja. Ibu kenapa diam? Lakiku namanya Rahmat. Oh, udah dapat. Qalu. Kalau satu orang qala, kalau dua orang qala, kalau tiga orang qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalunya ya. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka kena musibah, qalu, mereka berkata,
Qalu, mereka berkata, siapa yang berkata ini? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man la'inani ya Rasulullah? Siapa itu orang yang la'inani itu ya Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi turuqin nas. Orang yang buang kotoran di jalan-jalan. Buang kotoran di jalan-jalan yang dilalui manusia. Au fi zillihim, atau di tempat bernaung. Ini pokok kayu rindang di tengah gurun pasir. Pokok kayu rindang cantik di tengah gurun pasir. Nama pokok kayunya pohon sidir. Ada di situ orang sedang musafir perjalanan jauh kepanasan, bernaung di bawah pohon sidir. Datanglah orang yang terlaknat tadi, ya takhalla, buang air BAB dia di situ. Orang kepanasan siang, mau perjalanan panjang jauh, tempat halte tak ada, atap tak ada, kemah tak ada, maka berhentilah dia. Alhamdulillah ada daun rindang ini tempat bernaung. Ditengok dia bawah, coklat. Laknat. Apa ini kata dia? Pisang saleh apa ini? Apa kata dia waktu di situ? Memang terlaknat. Itulah asal muasal kenapa dia disebut terlaknat. Kenapa? Setiap orang yang bercakap dengan terlaknat. Memang sapu taun kau makan sumpah kau gini. Laknat, terlaknat. Gara-gara apa? Ini di tempat orang bernaung. Fi turuqin nas, di jalan-jalan. Pas orang berjalan, tepijanya. Mau diangkat melekat, mau dibiarkan busuk, memang terlaknat. Udah itu, udah dicuci, gatal pula tapak kaki bekas meja. Memang makan babi lah kawan ni kata. Yang ketawa tu nampaknya sama macam saya pernah mengalami. Adalah orang memotong gotah. Tahu gotah? Memotong pokok karet. Ada orang memotong gotah pagi-pagi, dipijaknya lah barang itu di bawah pokok gotah, di bawah pokok karet. Dimaki-makinya lah. Rupanya pokok karet ini di belakang pesantren. Jadi yang terciri ini anak-anak pesantren terberak BAB lah di dekat pokok gotah. Mengamuk bawa celurit ke pesantren. Pak Kiai, Pak Ustaz, Buya, memang hantu kalian ini, terlaknat kalian ini semua. Kenapa kalian biarkan santri-santri ini buang air besar di pokok karet ini? Kata Pak Kiai, santri ini 100 orang, WC-nya 2. Oh, jadi begitu keadaannya. Iya. Dijualnya lah pokok karet ini, dijualnya pokok karet, semua duit pokok karet ini diwakafkan untuk membangun WC-WC di pesantren. Bagus apa tak bagus? Cuman cerita itu tak ada. Cerita itu setengahnya fakta, setengahnya fiksi. Yang fakta itu adalah bahwa ada pondok pesantren, santrinya banyak, WC-nya 2. Itu fakta, ada. Bahwa ada anak santri yang buang air besar di bawah pokok gotah, pokok karet, itu fakta, ada. Tapi orang mau mewakafkan tanahnya untuk membangun WC, itu yang fiksi. Kisah ini nyata diceritakan oleh Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Dia masuk hutan keluar hutan, menemui pondok pesantren yang orang kampung marah karena santri-santri buang air. Ini tak bisa ditahan. Macam mana ditahan? Tak bisa ditahan, dia naik baik ke atas, tak bisa dikeluarkan dari mulut, tak bisa. Nanti pas sarapan pagi jangan ingat-ingat itu. Nanti kalau ada orang nanya pas makan, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Wallahu a'lam bishawab. Tanya ini. Tapi rasa-rasanya di Pekanbaru ini tak ada lagi. Tak ada orang buang air besar di jalan, tak ada. Buang air besar di halte. Tiba-tiba di halte Jalan Sudirman itu, di situ. Tak ada lagi. Kalaupun ada, gilo itu. Tak ada. Malam Jumat,
Ada di Pekanbaru ini anak-anak muda di Pekanbaru ini yang malam Jumat menyapu seluruh halte-halte di Pekanbaru. Asal nampaknya halte ada itu tarik. Bapak dari mana? Mau ke mana? Kenapa tidur sini? Dikasihnya nasi bungkus. Nama gerakannya STMJ, sedekah tiap malam Jumat. Saya pernah ikut sekali anak-anak muda. Entah masih ada lagi, entah tidak. Mudah-mudahan terus ada istiqomah insyaallah. Amin. STMJ, sedekah tiap malam Jumat. Semua orang yang di halte-halte dikasih nasi bungkus. Bapak Ibu kalau tak percaya, nanti malam Jumat pura-pura tidur di halte. Kasih nasi bungkus. Anak muda, luar biasa anak-anak muda. Saya ikut sekali. Kita lanjutkan hadis ke-47. Ini ceritanya adalah bagaimana kita tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh merusak tempat umum, karena dosanya bukan pada satu orang. Kalau saya silap salah pada satu orang bisa minta maaf sama satu orang, tapi orang yang buang air besar, buang air kecil di tempat umum kepentingan masalih ammah, kemana minta maafnya itu? Masih ada tak lagi orang Pekanbaru? Saya rasa insyaallah udah tak ada lagi insyaallah. Kalaupun ada, mudah-mudahan matilah dia cepat. Dapat hidayah, berhenti dia dari perbuatannya itu. Hadis ke-47. Wa an Hudzaifah bin Usaid, dari Hudzaifah bin Usaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man adzal muslimina fi turuqihim. Siapa yang menyakiti, mengganggu orang Islam di jalan-jalannya itu, wajabat alaihi la'natuhum, maka laknat wajib bagi mereka, dilaknat Allah lah mereka. Siapa yang mengganggu orang Islam di jalan, maka mereka dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir sebetulnya menyampaikan hadis ini. Apa kekhawatiran Ustadz? Yang saya khawatirkan, habis pengajian ini, jamaah ini balik nanti ke tempat digital printing, dicetaknya. Siapa yang mengganggu jalan-jalan orang Islam, maka mereka dilaknat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ditempelkannya besar-besar di tempat penggalian-penggalian yang ada di Jalan Ahmad Yani. Nampaknya Ustaz Somad kena juga nih. Kena juga. Mau belok sini tak bisa, belok sini tak bisa, macet. Oh, bat saya lewat namanya nih. Itu program percontohan supaya semua aliran tinja, aliran najis dibuat di bawah jalan. Program percontohan di daerah Sukajadi. Saya kena prank juga berapa kali itu. Ya maksudnya sini kalau tak ada tujuan. Kalau tak ada tujuan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Bid'un artinya 3 sampai 9. Bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha, iman cabang puncak, cabang iman paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ulama-ulama dulu selalu mengatakan membuang duri dari jalan. Duri kata dia. Sekarang sengaja pula disebarkan duri itu di jalan. Paku disebarkan jalan. Siapa yang menyebarkannya? Tukang tempel ban. 2 kilo dari tempat dia buka tempel, sebarkannya. Begitu bocor situ udah tahu dia. Kalau bocornya sini, berhentinya sini. Pasangnya situ. Di Pekanbaru tak ada. Ini nampaknya Ustadz ngasih tahu peluang kerja nih. Man adzal muslimin, siapa yang mengganggu. Jadi Pak Ustadz, apalah hukumnya orang di gang-gang kami itu membuat polisi tidur tuh Pak Ustadz? Ini mesti dikaji secara mendalam. Kalau di gang-gang sempit itu tidak dibuat itu, anak-anak muda ini macam Valentino Rossi semuanya. Akhirnya dibuatlah itu. Dibuat pelan dia sikit, pelan dia. Itu tujuannya untuk membuat orang pelan. Tapi jangan tinggi-tinggi kali. Berapa banyak orang mati lewat situ.
Jatuh sepeda motornya, patah dia. Hanya buat pelan-pelan. Mau rumah sakit atau alam barzah. Jadi masyarakat, Pak RT, Pak RW membuat itu sesuai dengan, tapi pelan-pelan, kecil. Ada juga saya beberapa kali lebar ribuannya. Orang yang pakai mobil yang rendah sampai tersangkut di tengah. Itu juga tak betul, tak baik. Mesti ditertibkan. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman mesti musyawarah. RT, RW, Pak Lurah membuat, kalau perlu diperdakan. Ini polisi tidur hanya boleh tingginya sekian senti. Tidak boleh lebar-lebar karena kendaraan yang panjang bisa tersangkut di tengah. Kalau tidak dia masuk dalam kategori hadis ini. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Iya kalau yang lewat di situ 1, 2, 3 orang. Kalau dia jalan besar, lewat orang sampai beratus ribu orang, maka Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. Lewat di situ 200 orang, habislah pahala sembahyang, pahala puasa kita diambil, dilaknat orang tiap hari. Na'udzubillah. Hadis ke-48, hadis yang terakhir. Habis ini kita sholat sunat Isyraq. Setelah itu ada pertanyaan Bu ya? Salat sunat Isyraq 2 rakaat, usolli sunatal Isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu kita baru menjawab pertanyaan. Hadis terakhir 48 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man lam yastaqbilil qiblah," siapa yang tidak menghadap kiblat, wa lam yastadbirha, tidak membelakangi kiblat, fil ghaid, waktu buang air besar. Buang air besar, la tastaqbilul kiblah, jangan menghadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat. Tak boleh kencing, buang air kecil, buang air besar menghadap ke matahari mati, kata orang tua-tua dulu. Jangan kau menghadap matahari mati, kata dia. Maksudnya menghadap matahari tenggelam, maksudnya ke arah kiblat. Jangan membelakangi kiblat, tak boleh. Jangan ke timur, jangan ke barat. Kutibat lahu hasanatun, maka dia mendapat satu kebaikan. Wa muhya anhu sayyi'atun, dihapuskan satu dosanya. Bapak ibu yang WC-nya, toiletnya, kamar mandinya, kamar mandi tak apa-apa, WC toilet di dalam itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, maka membuat WC itu menghadap selatan atau menghadap utara, menghadap ke arah Medan Aceh atau menghadap arah Palembang Jambi. Jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat. Balik dari sini bawa martil, pecahkan WC-WC. Panggil tukang. Betul kan? Tak ada gunanya mengaji. Ngaji tiap hari, yang dikaji itu dilanggar. Atamuruna an-nasa bil birri wa antum tatluna al-kitab. Kau suruh orang buat baik, kau baca kitab. Kabura maqtan indallah, orang yang paling dimurkai Allah, antaqulu ma la taf'alun. Kau bercakap, kau mengaji tapi tak diamalkan. Inilah hebatnya Islam. Masalah buang air besar, buang air kecil pun diatur dalam Islam. Masalah kencing di bawah pohon rindang pun diatur dalam Islam. Kalau mengganggu hewan, mengganggu binatang di tempat bernaung, tak boleh buang air besar. Apalagi menumpahkan darah orang, apalagi mempermalukan orang, apalagi menganiaya, menzalimi orang, apalagi memakan harta orang secara batil. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Anak-anak muda, kalian terjemahkan hadis-hadis ini, kalian share, maka ini menunjukkan Islam. Yang dari fakultas bahasa Inggris, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalian share, buatkan meme-nya supaya tahu orang-orang barat itu bagaimana lembutnya, bagaimana rahmatnya Islam. Inilah hadis yang kita kaji subuh ini. Pertemuan akan datang kita akan bahas tentang masalah masih terkait tentang adab-adab. Tak boleh mengotori air, tak boleh kencing di tempat-tempat begini. Ini kita kaji pada masjid yang akan datang di mana Ustaz? Di mana tuh? Darul Ihsan Jalan Delima. Demikian tausiah subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Assalamualaikum. Udah? Hah?